Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini video sharing-sharing aja ya, karena random banget gitu. Entah itu mengupload apa, yang penting di sini saya akan mengasih ilmu gitu. Banyak dari teman-teman saya atau adik-adik tingkat saya itu pada nanya gimana sih cara masukin data di SPSS gitu ya. Nah ini biasanya ya kalau anak Tekwang itu pakai RAL gitu ya, RAL atau pakai RAL atau RBSL. Nah biasanya kalau di lab pakai RAL ya. Untuk pakai RAL sendiri biasanya ada faktor-faktor yang ditambahkan atau perlakuan yang diperlukan gitu. Misalnya faktor A, kalau deskripsi saya itu faktor A itu tentang kombinasi penambahan kolang-kaling dan ubi ungu. Nah, faktor B ini tentang penambahan asam sitrat gitu. Ini agak ya mudah-mudahan paham gitu ya tentang ini. Mungkin gambarnya nggak terlalu bagus, tapi mudah-mudahan paham. Nah, kemudian interaksi. Nah, interaksi ini faktor apa? Gabungan dari faktor A dan faktor B, di mana pasti ada terjadi interaksi gitu ya. Kemudian ulangan. Nah, ulangan sendiri itu sangat-sangat diharuskan dalam perlakuan percobaan gitu. Nah, ada ulangan 1 dan ulangan 2. Nah, emang minimal tuh 2 ulangan. Kalau misalnya ulangannya lebih pun tak apa gitu ya, nggak apa-apa gitu. Kemudian gula total, kadar air, pH gitu. Nah, ini tergantung nilai yang dimasukkan atau uji-ujian dimasukkan, atau misalnya uji hedonik, kemudian uji organoleptik, dan uji kimia, fisik gitu ya, kayak gini gitu. Nah, ini dimasukkan. Nah, sebelumnya di SPSS ini saya pakai SPSS 18. Kalian bisa pakai SPSS 20 dan ke atas gitu ya, yang udah terbaru gitu, apa 2000 SPSS 21 gitu ya kalau nggak salah. Nah, ini saya masih pakai SPSS 18 gitu. Bisa dipakai juga di SPSS 20 dan atas gitu ya. Ini hanya cara pemakaiannya saja. Kemudian kalau di SPSS sendiri ada data view dan variable data. Ini dua set yang sangat-sangat harus diisi gitu ya, sangat-sangat penting gitu. Kalau misalnya nggak diisi satu, sini nggak masuk, atau sebaliknya gitu. Nah, kalau di sini menu-menu yang kita mau, misalnya kalau ini tentang langsung aja, misalnya analis analis tentang RAL gitu. Nah, langsung ke analis aja. Nah, nanti kita bahas satu-satu. Nah, ini data-data yang sudah saya masukkan sebelumnya. Nah, masuk ke namanya data view ya, data view gitu. Nah, kemudian di variable view. Nah, variable view ini di mana misalnya kita masukin nih kolom-kolom yang ada di data view ya. Nah, data view misalnya faktor A. Nah, faktor A ini tentang kombinasi kolang-kaling dan ubi ungu tuh. Kemudian, nah ini juga penting nih, value atau penamaan dalam faktor A itu apa aja. Misalnya kalian punya 2 kali perlakuan, misal 80 per 100 atau 90, misalnya perbandingan 80 sama 20, kemudian perbandingan 70 sama 30 dan seterusnya gitu ya. Atau perlakuan yang lainnya gitu, kalau kalian skripsinya faktor A-nya tentang apa gitu ya. Nah, ini value-nya sudah ditambahkan nih. Misalnya value 1, nomor 1 tabel A1 perbandingan 90 dan 10. Kemudian value 2 A2 perbandingan 80 dan 20. Misalnya A3 tentang 70 dan 30. Nah, misalnya nih ada 4. Nah, 4 value 4 tentang misalnya A4 50 banding 50.
gitu ya. 50 banding 50. Nah, value ini nanti kita masukkan ke tabel di data view tadi gitu. Jadi gak usah kalian menuliskan misalnya A1 itu. Jadi cukup angka 1 semua, atau angka 2 semua, angka 3 semua gitu ya. Jadi misalnya masukin kan. Nih, oh oke. Nah, oh iya di add dulu, Mang. Di add. Nah, add terus oke. Kemudian yang faktor B. Nah, faktor B ini kalian tulis nih konsentrasi asam sitrat berapa persen gitu ya. Nah, kalau di sini kita tambahin lagi nih sama kayak tadi. 1 untuk value 1, terus labelnya B1 0,5%, kemudian B2 1%, kemudian yang B3 0%. Nah, ini sebenarnya tadi nggak usah ya, jadi sebelumnya tadi udah dimasukin. Nah, karena saya cuma dua perlakuan di B gitu ya, di B cuma 2 tingkat gitu, jadi yang 3 itu nggak kepake. Jadi oke. Ini saya hapus dulu tuh. Oke, kemudian interaksi. Nah, interaksi sendiri ini interaksi faktor A dan faktor B gitu. Nah, untuk interaksinya sendiri ditambahin juga sama, misalnya interaksi 1 untuk B1, B2 dan seterusnya gitu ya. Oke, kemudian ulangan. Nah, ulangan ditulis aja misalnya ulang 1, ulangan 2 gitu. Kemudian gula total. Nah, gula total ini hasil ujinya kalian gitu di sini gitu. Di bawahnya untuk ditampilkan di data view. Nah, misalnya di data view lagi ya. Oke, ini data view. Kemudian kita mau analis nih tentang RAL-nya kayak gimana gitu kan. Nah, kita sudah masukkan semua data. Nah, saya mau jelasin lagi nih, misalnya faktor A. 1 berarti A 1, B 1 berarti B faktor B 1 dan seterusnya gitu. Kalian mau ngasih angkanya dimanapun gitu. Kalau misalnya sejajar, misalnya faktor A sederet 1 semua, terus faktor A yang 2 semua. Nah, terus faktor B mengikuti faktor A yang di depan, misalnya faktor A1 B1. Interaksi berarti kan faktor A1 B1. Nah, kalau ulangan berarti kan yang pertama, terus yang kedua dan ketiga dan seterusnya gitu, kayak gitu. Kemudian masukin lagi nih sini. Jangan sampai salah masukin datanya. Biasanya banyak yang suka bingung nih gimana masukinnya ya gitu. Kamu lihat lagi nih depan gimana. A1, B1 interaksi ulangannya pertama. Nah, ulangan pertama misalnya gula totalnya segini, kadarnya segini, pH-nya segini gitu ya. Dan seterusnya. Nah, kita masukkan tentang analisnya nih kayak gimana. Nah, kalau untuk RAL sendiri kita cukup di analis, kemudian di general linear model. Nah, kita pakai unvariate. Nah, di sini saya sudah masukkan nih gula total. Nah, perlu ya aku ulang lagi. Nah, kita masukin nih misalnya pH. Oke, pH. Nah, pH kita masukin ke definite variable. Kemudian fix faktornya kita pengen tahu nih tentang faktor A, faktor B, dan misalnya kalau ada interaksi gitu, biasanya jangan digabung dulu kalau mau tahu interaksinya, tapi kita pertama untuk mendapatkan tabel ANOVA itu biasanya kita pakai dulu nih faktor A sama faktor B gitu caranya ya. Kemudian kita option overall ya, kan udah otomatis ya. Kemudian biasanya kalau masukin ke skripsi itu masukin deskriptif statik, terus kemudian homogenitas tesnya. Oke, continue. Kemudian modelnya kalau di SPSS sendiri ini bisa
langsung apa namanya, otomatis gitu ya, full faktorial gitu. Nah, terus posok kita nggak, posok ini untuk menentukan uji lanjutan gitu. Kalau misalnya tidak, misalnya faktor A, faktor B ini tidak apa namanya, ini uji lanjutan gitu ya, lupa. Oke, lanjut ya. Nah, biasanya kalau habis RAL itu pakai Duncan, kalau nggak pakai Duncan 2K, kalau nggak pakai 2K paling Weller Duncan gitu ya. Nah, sini saya pakai Duncan untuk uji lanjutannya. Kemudian continue. Nah, hasilnya kayak gini. Kemudian masukin oke. Nah, kita dapat nih datanya, hasil SPSS-nya. Nah, ini yang dimasukin nih deskripsi statik. Kemudian, nah ini namanya tabel ANOVA dari perlakuan pH-nya. Nah, ini yang dimasukin nanti di deskripsinya nih. Faktor A, faktor B berpengaruh nyata atau tidak, nilainya kurang dari 0,05 atau lebih dari 0,5. Nanti kalian lihat di SIG-nya gitu. Itu boleh dibaca lagi. Kemudian ini tentang uji lanjutnya dan Duncan-nya. Ini faktor A, AB, A1, B, A2, B, A1, A2, A3. Nah, ini sih kenapa saya cuman dapat kombinasi faktor A, karena faktor B-nya tidak memenuhi gitu. Seharusnya kalau di SPSS itu minimal terdetek perbedaannya itu tiga macam gitu. Jadi cuma A1, B2, A3, A1, A2, A3. Nah, kalau misalnya B, karena saya cuma 2, jadi saya harus pakai angka 0 gitu. Nanti ditambahkan di sini nih, di faktornya gitu. Atau di faktor B-nya gitu. Jadi di sini nih faktor 1, 2, 3 gitu. Jadi ada 3 nih di sini. 3 nilai yang di pH-nya adalah 0 gitu. 0 di sini 0 tambah 0 0 0 gitu. Jadi baru saya bisa melihat hasil Duncan perbedaannya di mana, walaupun hanya 2 angka gitu. Gitu, ada triknya lah gitu ya. Nah, ini kita dapat nih faktor A-nya segini ya, faktor A-nya segini. Nah, terus kan subset ini menentukan kalau di deskripsi kan kelihatan tuh, misalnya angka terus ada huruf kecil di atas A dan B, atau C atau AB terus atau AC gitu ya. Nah, itu bisa dilihat di subset ini. Nah, kalian mau menentukan A-nya di sini juga boleh, B di sini juga boleh. Tapi biasanya kalau untuk A dimulai dari angka yang tertinggi di subset yang kedua ataupun yang terakhir gitu. Misalnya subsetnya ada 3 atau 5. Nah, itu ngambil yang paling terakhir. Jadi nilai yang paling gede adalah A3, berarti kan 3,05 gitu. Nah, terus gimana kita mau lihat interaksinya? Nah, kita bisa lihat di sini, kita bikin lagi analis, kemudian general linear lagi, unfire rate. Nah, di sini nih fix faktornya kita masukin si interaksi. Nah, masukin ke fix faktor interaksi. Nah, di sini posoknya jangan lupa dimasukin interaksi. Nah, interaksinya udah pasti Duncan, kemudian continue. Karena udah semuanya ya copy yang dari yang tadi gitu, jadi pasti otomatis. Kemudian kita klik OK. Nah, klik OK, kita nanti dapat data. Datanya bener kan? Nah, iya, kita dapat datanya. Nah, di sini kita dapat lagi nih si interaksi ya, ANOVA interaksi ya, dapat ada
ANOVA interaksi. Nah, kalau saya sendiri itu pakai ANOVA yang sebelumnya, pakai ANOVA yang untuk faktor AB aja gitu. Kalau misalnya interaksi, kadang di sini suka beda gitu. Jadi saya suka pakai yang sebelumnya. Tapi coba kalian telah lagi pakai yang mana baiknya gitu ya. Nah, di sini yang faktor A kan kelihatan ya sama kayak tadi. Kemudian kita tambahkan lagi di sini nih. Nah, pH dan Ken interaksi antara A, B2B gitu kan. Nah, bisa dilihat tuh. Yang paling tinggi karena subsetnya A semua berarti tidak berbeda nyata gitu. Jadi bisa dikatakan pH ini untuk berbagai interaksi tidak berbeda nyata karena lebih signifikannya kurang dari 0,0 lebih dari 0,05 ya gitu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, gitu aja videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep fighting, pejuang skripsi, apalagi ya. Dah.